rumah dan dimanapun berada. Hari ini ketemu lagi dengan Sister Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-28. Ya, anak suster, hari ini tahu bulan apa? Bulan Oktober. Kita juga merayakan sebagai bulan Rosario. Nah, anak suster di rumah juga rajin doa Rosario ya, doa Salam Maria sebagai ungkapan penghormatan kepada Bunda Maria. Nah, anak suster, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan Yesus mau bilang apa ya sama saya? Tuhan Yesus mau bilang apa ya sama anak-anaknya? Nah, anak suster, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anaknya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, karena kita sudah selesai berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kalau mendengarkan firman Tuhan, duduk yang bagus, kita menggunakan telinga. Ayo, kita dengarkan firman Tuhan. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah."
adalah seorang laki-laki yang kaya raya. Dia memiliki banyak harta. Dia punya banyak emas, punya banyak uang, dan punya banyak perhiasan. Tetapi pria kaya ini, meskipun punya banyak uang, punya banyak harta, dia tidak merasa bahagia. Suatu hari, dia jalan-jalan. Sambil merenung-renung dia berpikir, apa yang harus kulakukan ya? Aku punya banyak uang, aku punya banyak harta, tetapi aku merasa tidak bahagia. Lalu dia teringat dan juga mendengar bahwa Yesus itu adalah sosok yang baik hati. Banyak orang yang mengaguminya. Lalu pria kaya ini mulai mencari Yesus. Dia pergi ke kota, mana tahu di kota dia bertemu dengan Yesus. Dan dia mau tanya, untuk apa, bagaimana caranya supaya dia bisa bahagia. Padahal dia punya banyak harta, dia punya banyak kekayaan. Sambil berpikir-pikir, dia berjalan-jalan keluar rumah. Lalu dari jauh dia melihat Yesus dan para muridnya sedang berjalan. Dengan cepat dia lari menemui Yesus. Guru, guru, aku hendak menanyakan sesuatu. Lalu Yesus berkata, untuk apa engkau menemui aku? Lalu dengan sedih dia berkata, Guru, apa yang harus kubuat supaya aku masuk kerajaan surga? Supaya aku merasa bahagia. Karena aku tetap merasa tidak bahagia meskipun aku punya banyak uang. Meskipun aku punya banyak harta. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukankah kau tahu apa yang dikehendaki Allah? Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengambil milik orang lain. Lalu dengan bangga orang muda ini tadi berkata, Guru, semua itu sudah kulakukan sejak aku masih kecil. Sejak aku masih muda, aku sudah melakukan semua itu. Lalu Yesus menatapnya baik-baik. Lalu berkata kepadanya, kau punya banyak uang, kau punya banyak kekayaan. Tetapi lihatlah orang yang di sana. Dia menunjukkan seseorang di pojok kampung itu, di sebuah pojok rumah. Lihatlah orang itu. Lalu orang muda ini melihatnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Yesus berkata kepadanya, juallah harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin itu. Lalu ikutlah aku, jadilah muridku. Orang muda ini berpikir sejenak, nanti kalau hartaku kuberikan sama orang miskin itu, aku punya apa lagi? Lalu dengan sedih, orang muda ini pergi meninggalkan Yesus dan para muridnya. Dia kembali ke rumahnya, kembali ke kehidupannya semula. Setelah orang muda yang kaya tadi pergi, lalu Yesus mengatakan kepada muridnya, lihatlah orang muda itu. Ketika aku menyuruhnya untuk menjual harta miliknya dan memberikan kepada orang miskin, dia berbalik meninggalkan aku. Lalu katanya kepada muridnya, begitu sulitnya orang kaya masuk surga, karena mereka tidak mau melepaskan harta dan kekayaan mereka dan memberikannya kepada orang miskin. Nah, anak-anak suster, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita tentang orang kaya. Tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Tadi ketika anak-anaknya dengar ceritanya itu tentang orang kaya, bagaimana orang kayanya? Orang kayanya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Orang kayanya tidak mau menjual harta miliknya, tidak mau memberikan kekayaannya untuk orang miskin. Orang kayanya juga tadi
tidak mau berbagi dengan sesama. Nah, anak-anak suster, hari ini Tuhan Yesus mau bilang sama anak-anaknya seperti ini. Anak-anakku, kalau punya sesuatu, punya makanan, punya barang, kalau orang lain perlu, harus mau memberi, harus mau berbagi dengan orang lain. Ayo, bagaimana anak-anaknya kalau di rumah, ketika bergaul dengan teman-temannya, ketika dengan kakaknya atau abangnya di rumah, kalau ada anak-anaknya punya makanan di tangannya, di tangan kanan ada, di tangan kiri ada, punya makanan banyak. Terus kawannya bilang, teman, kasih akulah, bagi akulah makananmu. Terus anaknya bilang bagaimana? Anaknya kasihkah, berikah, mau berbagikah? Atau anaknya bilang, aku nggak mau, ini punyaku. Aku aja tidak cukup, aku nggak mau kasih sama kamu. Ayo, anak-anaknya yang mana? Yang mau berbagi dengan temannya kalau temannya minta, atau anaknya tidak mau memberi? Anaknya mau semuanya untuk anaknya. Yang ini juga untuk anaknya, yang ini juga untuk anaknya. Atau ketika dengan teman-temannya, mau di sekolah, mau di rumah, ketika main bersama teman-temannya, anak-anaknya sudah punya mainan mobil-mobilan. Ini mainanku. Terus ada lagi bola-bolaan. Ini juga mainanku. Anaknya mau pakai semua mainannya. Mau pakai mainan bola-bola, mau pakai mainan mobil-mobilan. Lalu temannya yang lain bilang, teman, kasih aku pinjam dong mainannya. Kan kamu udah punya satu. Anaknya kasih pinjam, beri, atau anaknya mau ambil semua mainannya. Dan tidak mau memberikan ke teman yang lain. Ayo, anaknya yang mana? Mau memberi atau anaknya itu semuanya sama anaknya? Tidak mau, tidak peduli dengan teman yang lain, tidak peduli dengan kakak dan abang yang di rumah. Kalau mereka minta tolong dengan anaknya atau minta pinjamkan. Ayo, anak-anaknya tadi sudah dengar kan apa kata Tuhan Yesus? Harus mau berbagi. Ya. Nah, anak-anak suster, tadi kita sudah dengar kan Tuhan Yesus bilang apa? Ayo, anak-anaknya pernah seperti orang kaya yang muda tadi? Ketika Tuhan Yesus bilang, udah juallah punyamu itu, kasih sama orang miskin itu, lihatlah orang miskin itu banyak. Nah, anak-anaknya sama seperti orang kaya yang pergi meninggalkan Yesus tadi, atau anak-anaknya mau menjadi murid Tuhan Yesus yang mau berbagi dengan orang lain, yang mau berbagi dengan teman-temannya. Kalau temannya tidak punya sesuatu, tidak punya makanan, tidak punya pensil ketika di sekolah, anaknya mau tidak berbagi, pinjamkan pensilnya. Atau ketika anak-anaknya punya banyak makanan, berbagi makanannya kepada teman-temannya. Pernah? Kalau anaknya pernah melakukan itu, Tuhan Yesus bilang hebat. Nah, anak suster, sebagai anak Tuhan Yesus, anak-anaknya mau hebat kan? Iya, mau hebat. Menjadi anak yang hebat itu harus mau berbagi dengan orang lain seperti yang dipesankan oleh Yesus hari ini lewat firman-Nya kepada anak-anaknya. Ingat, anak-anaknya kita harus mau berbagi dengan orang lain seperti yang Tuhan Yesus inginkan, supaya anak-anaknya nanti bisa selalu bahagia, bisa selalu menjadi anak yang hebat. Dan juga ingat, Tuhan Yesus tadi bilang, orang yang bisa masuk kerajaan surga itu orang yang baik, orang yang mau berbagi dengan sesama. Oke anak suster, mari berbagi dengan orang lain. Hai anak suster, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Yesus bilang apa? Yesus bilang anaknya tidak boleh pelit, tidak boleh serakah, dan harus mau berbagi dengan orang lain. Nah, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, ayo kita berdoa penutup karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anaknya ambil posisi yang baik, posisi yang manis untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan
dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi di cerita kitab suci selanjutnya. Bye-bye.